Bimbingan dari Masih pusat. kurang sekali pengalaman kami dalam menyusun kurikulum. Oh ya. Perdagangan? Saya pernah aja Bu, pernah ikut bantu nyusun. Oh ya. Ya. Pernah ikut bantu nyusun. Apakah Ikut semua seperti tahun itu? 2009. Iya. 2009. Oh, jauh. 2019 jauh. dan 2019 dan 2020 yang baru kurikulum masih ini. hangat nih. Karena kebetulan ya saya baru pindah Bu. Dari mana Saya Pak baru Dodi? pindah. Tadinya saya satu kantor dengan Pak Hasan Bu di Bandung. Saya 2016 pindah ke Depok, ke Sawangan. Yeah. Terus langsung ambil S2. Langsung ambil S2, baru selesai tahun lalu Bu, 2019 bulan Agustus. Iya. Iya, jadi kebagian untuk nyusun 2020. Itu kebetulan ada diklat yang pola baru untuk fungsional penguji mutu barang. Diklat pola baru. Oke. Pola ya yang baru. Ya. Yang lain masih ada? Saya juga baru Bu, pemula Bu. Oh, pemula nggak apa-apa. Justru pengen belajar. Ya. Jadi kita di sini Bapak Ibu, kebanyakan kita sharing pengalaman ya. Makanya saya tidak berani menjamin. Karena yang sebelumnya ini, sebelum COVID ini, kita bisa bertemu 9 JP. Ya, betul. Ya. Jadi semuanya bisa bertemu 9 JP. Tapi karena sekarang kita hanya 3 JP, itu yang saya lihat yang efektif itu memang harus dibagi. Ya. Dibagi 10, 10, 10. Tadi pengalaman yang 2 sebelumnya AB itu kita akan sharing seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu siapa yang mau sharing dulu tentang pengalamannya menyusun kurikulum supaya kawan-kawan yang lain yang masih pemula itu bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari Bapak Ibu yang punya pengalaman. Kalau tadi dari LIPI itu Pak Alpa. Ya, Ini ada yang mau mulai? Kalau Pak Alfa memang ini Bu, masternya kalau di LIPI. Ah, masternya, yes. Kami juga diajarin sama Pak Alfa Bu. Kalau itu yang saya harapkan begitu Pak Furkon ya. Pak Furkon. Ya. Jadi kita untuk pelatihan ini tidak mungkin kita mendapatkan semuanya. Jadi sebagian besar kita harus mencari nanti di luar. Jadi tidak berhenti sampai di sini langsung kita sudah bisa menyusun. Saya kira tidak begitu ya. Jadi kita sharing di sini, kemudian Bapak Ibu juga bisa tanya jawab dengan saya, juga sharing dengan yang lainnya. Nah, mungkin akan saya tambahkan, kenapa saya minta Zoom, ini biasanya memang lebih efektif. Mungkin ada beberapa tambahan yang saya harus sampaikan. Yang pertama, dalam menyusun kurikulum, itu ada dua jenis kurikulum, yaitu satu, kurikulum top-down. Pernah dengar? Kurikulum yang sifatnya top-down? Ya, seperti yang di BKKBN itu, Bu, ya? Seperti di BKKBN itu, ya? Sangat. Di BKKBN itu sangat top-down. Di mana lembaga-lembaga diklat itu hanya menerima kurikulum yang sudah jadi. Ya. Tidak bisa merubah, pokoknya hanya melaksanakan saja. Bisa. Dan itu sifatnya given. Dimanapun di Indonesia, kalau itu diadakan pelatihan yang top-down, nggak bisa dirubah-rubah. Ya, memang seperti itu. Cara dokumen. Kemudian ada juga yang kedua adalah bottom up. Bottom up adalah biasanya itu dinamakan, biasanya ya, tidak semuanya, biasanya dinamakan dengan tailor-made
kurikulum. Pernah dengar? Pernah, Bu. Iya, apa itu? Tailor-made. Mungkin nggak ada di modul ya? Ya, nggak ada kayaknya. Dibuat sesuai dengan permintaan ini, Bu. Konsumen. Oh ya, benar. Jadi By dibuat request. by request. Sehingga untuk yang kedua ini biasanya alurnya berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu biasanya dasarnya adalah apa? AKD. Yang diterangkan sama Pak Rahmat ya? Pak Rahmat, AKP, Bu. Iya, AKP. Dulu namanya AKD, sekarang AKP. Iya, AKD. Iya. Dulu itu AKD ya, sekarang AKP. Turunan dari situ. Kemudian dari situ prosesnya seperti apa? Setelah AKP, Penentuan kompetensi yang akan dibangun, Bu. iya. Penentuan kompetensi atau penentuan Rancangan program. Iya, Program pelatihan. Iya. Program pelatihan atau pelatihan. Iya. Karena apa? Kadang-kadang tidak semua yang menjadi rekomendasi itu akan menjadi pelatihan. Kalau kemungkinan tidak semua rekomendasi itu akan menjadi pelatihan, maka harus ada prioritas. Yang mana saja yang perlu dibikinkan kurikulum adalah yang memungkinkan itu menjadi suatu pelatihan. Yang tidak mungkin jadi pelatihan, mungkin karena keterbatasan anggaran dan lain-lain, nah itu sebaiknya nggak usah. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Mungkin keterbatasan anggaran ya, Bu? Ya mungkin. Dengan keterbatasan sumber daya manusianya juga, Bu. Nah, Kalau ya di mungkin kami, ya. kalau di kami seperti itu. Jadi pernah tahun 2019 mengusulkan diklat teknis, tapi respon dari daerahnya itu minim. Akhirnya itu ditiadakan di tahun tersebut dan baru diadakan di tahun yang ini. Karena permintaannya sesuai kuota seperti itu. Oh, berarti itu sudah menjadi kurikulum tuh. Iya kan? Yang tahun sekarang ya sudah. Karena kalau namanya pelatihan atau diklat, itu pasti ada kurikulumnya. Kenapa? Sebagai panduan kita, Bu. Iya, benar. Sebagai panduan. Jadi kalau pelatihan kemudian tidak punya kurikulum, gimana caranya? Terutama sulit untuk pengajar mau mengajar. Apa coba? Iya. Acuannya. Nah, itu ya. Jadi kalau ada pelatihan paling sederhana ya, dia punya kurikulum yang isinya mata-mata pelatihan. Itu wajib. Kalau misalnya Bapak Ibu disuruh ngajar nih. Misalnya Bu Lausa, ini ngajar nih mata pelatihan ini. Iya, Bu. Iya. Oke, Bu Laisa. Pikirkan pertama kali. Strategi pembelajaran, Ibu. Strategi pembelajarannya, Bu, yang Lausa pikir, Bu. Acuannya kemana? Acuannya dari kurikulumnya, Bu. Nah, kurikulum. Makanya Iya, Bu. kurikulum itu, setiap mata ajaran pasti ada tujuan pembelajaran. Ya? Paham ya? Paham, Bu. Dari tujuan pembelajaran, itu dirumuskan kembali, mengecil, mengerucut. Dari tujuan ada berapa? Tujuan umum dan Iya. Kompetensi Ada dasar. 2 tujuan. Kompetensi dasar dan indikator keberhasilan. Dan indikator keberhasilan.
Ya, baik. Tujuan umum Ya, tujuan usul. Nah, jadi gini, sekarang karena WI ya, WI kita meminjam dulu atau saya beritahukan istilah dari lembaga administrasi negara. Kita nggak pakai lagi kompetensi dasar. Tetapi sekarang adalah hasil belajar. Saya kenal aja. Boleh masing-masing pakai kompetensi dasar, tetapi Bapak Ibu juga boleh mengenal yang namanya tujuan pembelajaran itu ada dua. Hasil belajar dan Indikator keberhasilan. Nah, sekarang indikator hasil belajar. Sebenarnya sama sih. Saya memperkenalkan apa yang terjadi di LAN, karena di LAN itu kan menjadi apa ya, kami kan pembina. Jadi Bapak Ibu tidak asing gitu. Tidak asing, oh yang dimaksud kompetensi dasar ini sama dengan hasil belajar. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti... Hanya redaksionalnya aja Bu ya? Iya, betul. Artinya kita tidak kehilangan informasi juga. Sebenarnya Iya, sama. terima kasih Bu infonya. Ya. Jadi dalam suatu kurikulum biasanya terdiri dari apa? Mata pelajaran. pelatihan. Mata diklat. Pelatihan. Itu yang paling sederhana. Tapi untuk lebih terstruktur, karena ini akan menjadi acuan, maka dari tujuan diklat yang besar tadi, ya tujuan pelatihan itu apa secara besar, kemudian menurun menjadi mata diklat, mata pelatihan. Nah, mata pelatihan ini harus diterjemahkan menjadi RBPMP. Kalau dulu PMD. Nah, RBPMD. ya, sekarang RBPMP. Nah, ini lebih detail. Karena karena namanya juga acuan ya, maka dia memberikan informasi lebih detail agar Widya Iswara yang mengajar itu punya acuan atau paling tidak standar. Jadi pengajarnya tidak lari ke sana, lari ke sini. Tidak seperti itu. Tapi ada acuan dasarnya. Apa isinya itu RBPMD? Nama pelatihan. Terus? Submateri pokok. Pelatihan. Tujuan pelatihan. Urut. Alokasi waktu. Nama pelatihan benar. Nama pelatihan. Mata pelatihan. Kemudian mata pelatihan. Bentar, belum. JP. Jam pelajaran. Kemudian Alokasi waktu, betul. alokasi waktu. Deskripsi Kemudian singkat. deskripsi singkat. Nah, deskripsi singkat itu apa? Menggambarkan apa? Kok bagi seorang WI, manfaatnya apa? Kalau bagi seorang Widya Iswara, apa manfaatnya itu? Jadi Widya Iswara itu sudah fokus yang mata pelatihan yang akan diajarkan itu apa. Jadi dalam deskripsi singkat itu sudah menggambarkan kalau dalam tesis atau skripsi itu abstraknya lah. Yes, itu. Betul. Maka itulah jadi menjadi acuan. Oh, nanti saya mengajar isinya ini. Ini ya, seperti itu. Ya kan? Nah, sesudah itu apa lagi? Metode, Bu. Metode pembelajaran. Belum masuk ke situ. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi isinya 2. Apa aja tadi? Hasil belajar ya, dengan indikator hasil belajar. Indikator hasil belajaran. Kemudian sesudah itu menjadi indikator menjadi apa? RBPMB.
Mata pelatihan, Indikator, Bu. Mata diklat. pelatihan. bukan? Materi pokok, materi pokok. Iya, materi Materi pokok. pokok. Jadi kalau indikatornya misalnya ada 4, maka materi pokoknya Ada 4. ada 4. 4 juga. Betul sekali. Nah, itulah yang akan menjadi acuan kita berdasarkan kurikulum, kita akan ajarkan itu. Ya. Makanya ketika kita mengajar itu sebaiknya kita sampaikan apa sih yang akan kita pelajari. Mengapa kira-kira? Ini kan mengacu sama kurikulum nih. Mengapa kita harus sampaikan? Nanti biar waktu di hasil akhir bisa ketahuan apakah efektif atau enggak pembelajarannya. Apakah tersampaikan ya materinya di sesi akhir pembelajarannya. Ya, Mbak Nelly, benar sekali. Ya, supaya ketahuan, ini nanti capai tujuan apa enggak ini. Jadi ini sebagai juga alat kontrol bagi pengamat kelas atau bagi peserta, ini WI-nya nyampe enggak ke tujuan pembelajaran. Ya, karena ada WI juga yang dibawa kemana-mana sama peserta, ini lupa tujuan pembelajaran enggak nyampe. Ya, maka seorang widya iswara harus berpatokan pada itu. Nah, tadi kita sudah bicarakan top down ya, top down kurikulum. Nah, bagaimana dengan bottom up? Bottom up itu biasa juga kadang-kadang sering disebut dengan tailor-made kurikulum. Nah, apa yang Anda ketahui dengan tailor-made kurikulum? Ada yang tahu? Kalau tadi Mas Furqon bilang sesuai dengan custom permintaan, ini dulu saya pernah Bu, memang ada permintaan dari lembaga lain seperti Kementerian Polisi dan sebagainya, ya berarti kita menyusun berdasarkan permintaan mereka, latar belakang pendidikan, latar belakang sesuai dengan visi misi mereka, tujuan mereka pembelajaran, dan disesuaikan dengan anggaran mereka juga, Bu. Iya, ya, setuju saya Mbak Nelly. Ya, Mbak Nelly ya, Nelly Iya. atau Mbak Nelly? Naili, Bu. Nelly, Mbak Nelly. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Nah, untuk yang namanya tailor-made kurikulum, itu sifatnya sangat fleksibel. Ya. Kalau tadi yang top down tadi sifatnya sangat rigid, ya, karena kan sudah ditentukan dari atas nih. Pokoknya gini. Ya. Tapi kalau tailor-made itu sifatnya sangat fleksibel. Tadi Mbak Naili katakan itu apa tadi istilahnya Mbak? Custom, Bu. Custom. Custom. Sesuai permintaan. Sesuai permintaan, sesuai Bu. permintaan, sesuai dengan budget, sesuai dengan yang lain. Tujuan. Ya, itu semuanya bisa disesuaikan kalau tailor-made. Tetapi biasanya yang sifatnya tailor-made itu tidak given. Bisa saja berubah-ubah. Iya. Tidak sama kalau top down. Ya. Sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Nah, kita sebagai WI tentu saja saya kan bukan ditempatkan di situ. Ya, memang tidak ditempatkan harus menyusun, tetapi paling tidak sebagai WI sedikit banyaknya Bapak Ibu harus tahu itu. Seperti apa sih modelnya kurikulum itu, dan bagaimana proses pembuatannya. Karena saya yakin, bagi yang masih pemula, sehabis nanti kita belajar di sini, suruh membuat kurikulum, kira-kira bisa nggak? Insya Allah, Bu. Pemula. Insya Allah, Bu.
Insya Allah, Bu. Dan harus bisa kayaknya ya, Bu. Saya tidak yakin saya. Apalagi yang pemula Belum, Bu. ya. Karena dalam waktu yang sesingkat ini tidak cukup membekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mencari atau usaha lain. Karena ini kan sifatnya keterampilan ya. Bapak Ibu di sini juga tidak punya latihan untuk membuat, saya juga tidak bisa memeriksa satu-satu. Jadi Bu Yuyun, ya, mohon maaf, nanti kalau misalnya kami ada penugasan itu kalau nggak salah kan ada penugasan kurikulum tuh Bu. Bisa kami nanti dikembalikan lagi jadi kami bisa belajar dicoret-coret gitu Bu. boleh. Nanti, oke. Sekarang sebelum saya terlalu jauh, Bapak Ibu tentang tugas-tugas itu, kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Tentang JP Bu. Kenapa JP? Kan kami juga masih bingung ya Bu, penentuan JP dan sebagainya Bu. Kalau bagaimana? Di dunia nyatanya ya sekarang ya. Itu kan kalau itu cuma draft aja, ya. Cuma draft aja itu kalau di latihan kan. Nanti di dunia nyatanya, dalam penentuan JP, itu banyak pihak yang bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah anggaran yang ada. Anggaran itu juga sangat penting dalam menentukan kurikulum. Nah, tadi kalau dari LIPI atau di mana ya tadi? Pak Saki tadi dari mana ya? Saya lupa tadi Pak Saki dari mana. Dari BKKBN, Bu. Oh, BKKBN juga. Nah, itu bagus sekali itu. Biasanya dalam penentuan, itu anggaran itu sudah ada, baru ditentukan kurikulumnya. Karena kalau namanya JP, itu terkait dengan anggaran. Sehingga, kadang-kadang suatu kurikulum harus menyesuaikan dengan anggaran. Itu yang terjadi. Tapi ada terobosan tadi dari BKKBN, apa istilahnya tadi? Program, money follow the program. Artinya, berapapun itu anggarannya, ikut aja. Tetapi yang terjadi adalah program follow the money. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kurikulum itu didesain JP-nya tergantung pada anggaran yang ada. Itu pertama. Yang kedua, JP itu juga tergantung kepada tujuan pembelajaran. Sebenarnya itu yang utama. JP tergantung pada tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian terkait lagi metode yang akan dipakai. Praktek, memerlukan juga biaya mungkin. Mungkin metode yang panjang, diskusi dan sebagainya, itu akan sangat diperhitungkan dalam menentukan JP. Itu pertanyaannya di situ. Nah, bagaimana cara menentukan kedalaman daripada tujuan pembelajaran? Itu salah satu acuannya bisa dilihat di taksonomi Bloom. Pernah dengar? Iya, Bu. Nah, di situ. Ya, Bu. Itu. Jadi salah satunya itu taksonomi Bloom. Yang mana tingkatan yang ingin dicapai. Pertanyaan saya Bu Yuyun, di taksonomi Bloom yang baru, kalau setahu saya ya Bu ya, mohon dikoreksi, itu kan ada C itu pemahaman ya Bu ya, C kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Pertanyaan saya, kalau merencanakan urutan
mata pelajaran itu Bu, misalnya yang pertama itu yang pertama C1, yang kedua masuk ke A2, apakah boleh Bu yang ketiga itu C1 lagi ataukah harus C2 seperti itu Bu? C2. Jadi antara A sama C itu apakah setara begitu maksud saya? Jadi Maksud saya, Bu. ya. Kenapa? Jadi apakah C sama A itu setara? Ya, masing-masing kan beda. Yang satu Iya. itu kan, yang A itu adalah apa? Kognitif, Afektif, afektif, terus psikomotorik. psikomotorik. Itu yang dikehendaki karena begini, Bu. Ada suatu pelatihan teknis. Dia lebih banyak di psikomotorik karena banyak praktek. Ya, betul. Nah, mungkin kognitifnya sedikit aja, banyak prakteknya. Itu tentu berbeda. Jadi kita menempatkan di mana yang paling banyak. Terus afektif. Afektif perlu nggak banyak-banyak. Di mana dilihat itu afektif. Dari perilaku orang itu mengerjakan itu. Jadi nggak sama, Bu. Jadi Ibu mau menentukan dulu yang mana yang lebih banyak di antara tiga itu. KSA ya, knowledge, skill, dan Attitude. Tentukan dulu. Makanya di sini. Mohon ya. maaf Bu. Mohon maaf diinterupsi. Ini kurang dari 1 menit lagi Zoom meetingnya. Apakah teman-teman ada yang bisa jadi host untuk yang Zoom Unlimitednya?